Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan murah rezekinya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita berkaitan dengan fragmen. Di video sebelumnya kita sudah membuat fragmen ya di mana activity ya. Kita buka dulu. Nah, ketika activity itu dijalankan pertama kali langsung akan menampilkan fragmennya itu dipanggil gitu teman-teman ya. Jadi minggu kemarin kita sudah bikin namanya adalah home fragment di sini. Kemudian di main activity-nya kita panggil si home fragment tadi untuk ditampilkan di main activity-nya. Dan yang sebagai kontainernya adalah di main activity, yaitu di sini. Nah, kontainernya adalah frame layout, ini sebagai kontainernya. Kemudian di dalam kontainer ini untuk menampung fragmennya, yaitu di dalam hal ini adalah home fragment. Dimana ketika kita jalankan home fragment ini pada yang pertama kali, maka si fragment akan otomatis terload di dalam main activity-nya. Tapi ketika kita klik fragment kategori seperti ini, dia akan force close karena memang belum kita coding di sini. Jadi ketika kita klik isi button kategori tadi di sini, eventnya di home fragment-nya, ya di sini belum ada apa-apa. Maka video kali ini kita akan menambahkan fragment ini, home fragment ini ketika diklik dia akan memanggil fragment yang lain gitu ya. Tapi fragment yang lain itu ditampilkan juga di main activity. Jadi stack-nya akan numpuk gitu ya. Jadi home fragment-nya, yang fragment yang lama dihapus, yang home fragment kemudian dia akan menampilkan ditumpuk dengan fragment yang baru seperti itu. Jadi bagaimana kalau kemarin kita manggil activity di dalam, bagaimana memanggil fragment dari activity, sekarang bagaimana manggil fragment dari fragment itu sendiri. Oke, kita akan coba langsung di sini untuk coding di event on click-nya supaya nggak force close. Sama kita akan buat fragmentnya yaitu sesuai dengan namanya, yaitu di buttonnya sini namanya adalah fragment kategori ya teman-teman. Jadi kita bikin di sini di main utamanya new, kemudian fragment blank, kemudian kita kasih nama di sini kategori fragment. Jadi fragment ya, ini ya. Dan klik finish. Kemudian kita masuk ke fragment kategorinya di ini di layoutnya kita sesuaikan dulu. Kita akan menampilkan di sini seperti biasa, ini jangan frame layout lagi. Kita ganti jadi linear layout. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ini layout sudah pasti harus ada orientation ya teman-teman. Merahnya ganti setelahnya. Bawah ini lupa di sini orientasinya adalah vertikal seperti ini. Kemudian paddingnya supaya kelihatan kita isi seperti biasa 16 dp. Nah seperti ini. Berikutnya kita masukkan di sini tag view-nya, ini saya hapus biar nggak bikin bingung. Tag view-nya saya isi dengan cinematic parent, seperti bisa di sini pasangnya web content. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya kasih marginnya, margin buttonnya, bawahnya supaya ada jaraknya. Ini kita kasih plus dp. Kemudian kasih stringnya adalah string fix. Ini udah ya. Ini kita ganti teman-teman ya. Stringnya itu jangan fix. Ini kita isi dengan yang sudah ada ya. Tadi this kategori yang udah kita bikin di video yang pertama. Kemudian button, buttonnya ini, ingat parent,
Kemudian saya tutup di sini, jangan lupa kasih ID. Kita isi dengan ID-nya Python btn the file kategori. Kemudian kita isi stringnya. Caption di buttonnya adalah teksnya dengan string dengan kategori website style ya. Ini. Oke, jadi tampilan seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, fungsi padding tadi adalah di sini teman-teman ya. Di sini kenapa text view-nya dikasih padding layout margin buttonnya 16 dpi supaya ada jarak antara button dan juga si tag-nya ya, tag view-nya. Jadi kalau misalkan ini saya hilangkan, dia pasti akan mepet. Nah, seperti itu. Makanya kita kasih jarak. Itu fungsi dari margin bottom. Jadi di bawah daripada si text-nya ini. Bottom itu bawah. Oke, ini sudah. Berikutnya kita masuk ke kategori fragmentnya. Seperti biasa kita hapus-hapusin ya ini teman-teman ya, nggak kepake. Hapus, ini hapus, ini juga dihapus. Nah, ini juga companion objeknya juga dihapus sampai sini. Nah, sisakan yang ini aja. Kita simpan, jangan lupa. Kemudian kita buat di sini. Sebentar, fragment. Seperti biasa sini nanti kita tambahkan kategori lagi ya teman-teman di sini. Jadi kita bikin lagi di sini supaya bisa kita klik buttonnya di dalam sini kita desain lagi button nanti buat manggil activity gitu ya atau yang lainnya kita tambahkan di sini view ya on click extender ya seperti biasa. Kalau kita mau sebuah kelas itu bisa layoutnya bisa kita klik itu kita tambahkan view di sini on click extender. Lalu nanti di sini akan error ya di sini. Oh nggak error di sini ya. Koma kelas kategori fragment view on click extender ya. Oke di sini nggak error. Jadi kita lanjut aja di sini. Nah makanya error kan. Nah, tambahkan di sini complement number yang dua ini bukan di sini. Ini akan muncul otomatis. Jadi kita akan coding lagi juga di situ. Kemudian seperti biasa supaya ini bisa dijalankan kita harus bikin variabel dulu untuk memanggil buttonnya. Jadi yang akan diklik itu apa? Yang akan kita klik apa? Yaitu adalah di sini kategori tadi, yaitu ini ke fragment lifestyle ini ya. Ini masuk sini kita bikin variabel baru di sini file button detail kategori. Nah, ini ini kita identifikasi sebagai button. Nah, seperti ini. Itu adalah kita panggil sebagai apa namanya view dot berikutnya adalah kita bikin view. Nah ini kita akan tambahkan view karena ini merupakan apa namanya fragment. Jadi kita tambahkan view dot find view by id-nya, kemudian r dot id di sini. Aduh, ini muncul apa ini? ID ya. Di sini dot nama buttonnya apa? BTN detail kategori ya teman-teman, jangan salah. Karena button kategori sudah ada di fragment home fragmentnya, jadi kita panggilnya yang ini BTN detail kategorinya. Dan setelah itu tambahkan panggil buttonnya dan detail kategorinya seperti biasa
set on click listener gitu ya, this. Nah, itu rumus. Dua ini aja. Oke, berikutnya adalah di override file-nya kita tambahkan juga dulu. Jadi if di sini ketika ada on click kemudian dideteksi apa yang diklik, kita ganti di sini. Jangan PO ya, ganti V aja. Simple ya. V kecil. Di if V ya .id, jika yang diklik itu adalah ID-nya adalah sama dengan di sini. Itu yang dipanggil adalah r.id-nya itu adalah button kategori ya. Btn detail kategori, maka kita masukkan di sini. Oke, kita cek kembali teman-teman. Ini kenapa ada yang merah? Oh, oke. Sorry teman-teman, ini kita salah naruh di sini. Ini on grid view-nya oke, tapi bukan di sini teman-teman ya. Ini letaknya bukan di sini. Nah, jadi saya harus bikin baru di sini seperti yang ada di home fragment tadi. Kita harus bikin override file on view grid-nya karena yang pertama kali dijalankan adalah di sini gitu ya. Jadi kita harus bikin lebih dahulu karena ini adalah fragment. Jadi bukan di on grid view tapi di on view grid kalau di fragment itu. Nah, agak salah di sini, harus kita pindahkan, tapi kita bikin dulu di sini override. Karena yang pertama dijalankan adalah ini ketika ini di launch, dipanggil override. Nah, ini override fun on view grid. Sini on view grid cari. Ini over kita ya. Nah, aduh salah. Kalau teman-teman nggak mau ngetik, dicari aja di sini ya. Fun, ya. Di sini ada on, di sini view grid ya. Nah, yang atas ya teman-teman ya. Nah, seperti ini jadi nggak usah ketik. Ini masih abu-abu karena belum dipanggil. Baru di sini di bawah super kita tambahkan seperti biasa variabelnya. Yang ini teman-teman kita pindahkan, kita udah ketik tadi karena salah bukan di situ. Ctrl X, paste di sini. Nah, jadi nggak merah lagi di sini. Gitu. Karena salah naruh aja tadi ya. Yes. Oke. Oke, masih ada yang merah teman-teman ya. Oke, merahnya di oke. Di sini kita lihat errornya apa. Represent only save, null safety ya teman-teman. Jadi harus tambahkan tanda gini supaya nggak null, supaya nggak aplikasinya false close. Kita simpan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah ini sudah selesai. Baru kita kembali ke home fragment ya. Di sini teman-teman. Ini ya. Nah ini kan belum kita panggil ya, yang buat kita false close tadi, yang di sini, yang di fragment home-nya. Ini ketika klik kan belum ada codingannya ya, makanya false close. Jadi kita akan panggil di sini. Jadi kita akan panggil fragment si kategori fragmentnya dari home fragment. Jadi kita ganti di sini. Ini kita ganti jadi V ya, biar lebih simpel. Nah seperti ini. Kita hapus, kita ganti jadi bikin variabel file. Di sini kategori fragment seperti biasa. Karena kalau manggil fragment seperti ini, kategori fragment sama dengan di sini kategori
fragment. Berikutnya bikin variabel baru lagi. Di sini fragment manager. Rumusnya ya, yang sama dengan parent fragment manager. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita panggil untuk transaksinya fragment manager dot di sini begin transaction ya, dot apply. Nah, seperti ini teman-teman. Baru di sini kita ganti replace. Kenapa replace? Karena sebelumnya kan sudah ada fragmentnya ya, yaitu si home fragment ini. Jadi di replace dulu, ganti dulu di kategori fragmentnya, kita replace, kita ganti dengan apa? Karena sudah ada ya sebelumnya ya, replace container view-nya yang atas ya, ini replace r.id-nya dot frame, frame kontainernya yang kita untuk tempatnya kita replace dengan apa? Kita replace dengan kategori fragment seperti ini, dan koma, kemudian nama kelasnya kategori fragment. Seperti ini, panggil kelasnya class.java.simplename. Gitu. Kemudian di sini tambahkan add to backstack. Di sini kita isi dengan 0. Kemudian terakhir enter dot di sini commit. Nah, ini seperti itu. Nah, oke. Jadi kenapa kalau tadi yang kemarin video kemarin kita masuk ke home fragment-nya gitu ya, dari main activity ini kan panggilnya adalah add ya teman-teman ya. Nah, karena ini sudah add berarti sudah ada fragment di dalamnya di main activity, jadinya kita diganti fragmentnya, di replace menjadi replaceannya adalah kategori fragment, yang dari home fragment ditimpa menjadi kategori fragment gitu. Oke, kita akan jalankan kembali, kita simpan, nah, kita running, ini kita lihat. Ya, kita lihat ya. Oke teman-teman, ini udah jalan ya aplikasinya. Nah, ini seperti video kemarin, di sini langsung manggil home fragment-nya. Jadi ke fragment kategori ya. Setelah itu kita dari home fragment, ini sudah fragment, kemudian kita panggil dari bagaimana cara manggil fragment ke fragment, kita klik di sini. Nah, ini sudah ganti jadi menjadi fragment lifestyle. Ini adalah fragment kategorinya. Jadi yang tadinya ketika kita back, dia akan kembali lagi ke sini ya, kembali lagi ke fragment kategori, kemudian kita masuk ke sini, kemudian di replace fragment yang lama menjadi fragment yang baru, yaitu fragment lifestyle. Ketika ini klik harusnya error ya teman-teman ya, jadi nggak ada apa-apa karena memang belum kita coding ininya, pemanggilannya. Oke teman-teman, ini video yang kedua untuk fragment. Nanti kita akan lanjutkan dari video yang berikutnya berkaitan dengan fragment lebih detail lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.